Kita akan melanjutkan pembahasan latihan-latihan soal persiapan uji pengetahuan atau UP, PPG, ya, guru mata pelajaran PPKN kita di channel ini belajar bareng, belajar bersama, sukses bareng-bareng, sukses bersama, ya. Nah, soal nomor 14 ini latihan soalnya di mana materi atau topiknya itu adalah terkait dengan penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran PPKN. Masih topik atau masih materi PTK, ya. Adapun submateri atau subtopiknya itu adalah tahapan-tahapan melaksanakan PTK dalam pembelajaran PPKN. Lalu indikatornya merancang perbaikan proses pembelajaran PPKN setelah melakukan mini workshop mengkaji hasil penelitian tindakan kelas. Nah, ini saya ambil dari kisi-kisi terbaru UP, ya, kisi-kisi terbaru UP PPG guru mata pelajaran PPKN. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya dari mana sih latihan-latihan soal yang saya bahas? Nah, latihan-latihan soal yang saya bahas dan materi-materinya saya ambil dari modul profesional. Di mana modul profesional PPG itu kan ada 6 modul, ya, khusus PPKN. Nah, di mana modul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, di mana modul yang ke-6 itu adalah ada materi terkait dengan penelitian tindakan kelas, khususnya di KB 4, ya, KB kegiatan belajar keempat ada materi terkait atau materi dan juga latihan-latihan soal terkait dengan penelitian tindakan kelas. Nah, latihan soal atau contoh soal terkait dengan indikator merancang perbaikan proses pembelajaran PPKN setelah melakukan mini workshop mengkaji hasil PTK. Latihan soalnya adalah pengertian kelas dalam PTK adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Adapun komponen dalam sebuah kelas yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas adalah titik-titik. A. Permasalahan siswa yang sering terlambat datang masuk kelas. B. Kurangnya kemampuan guru dalam menertibkan siswa dalam pembelajaran. C. Materi pelajaran yang terlalu bertele-tele pembahasannya. D. Hasil pembelajaran siswa yang kurang mendukung nilai kelulusan. E. Permasalahan dalam kenakalan pelajar yang dialami siswa satu sekolah. Ini yang ditanyakan adalah komponen dalam sebuah kelas yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas adalah atau permasalahan yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan kelas. Kira-kira jawabannya adalah yang mana? Apakah yang A, permasalahan siswa yang sering terlambat datang ke kelas? Ini berarti permasalahannya itu bisa saja terjadi ke satu atau dua orang, ya. Jadi tidak mungkin satu kelas itu terlambat datang masuk atau terlambat masuk ke sekolah. Ini bisa saja satu atau dua siswa, ya. Nah, berarti kalau menurut saya ini yang A kurang tepat, ya, atau belum tepat. Nah, yang B kurangnya kemampuan guru dalam menertibkan siswa dalam pembelajaran. Berarti di sini yang menjadi permasalahannya atau yang bermasalahnya itu terdapat di gurunya, bukan di siswanya. Sementara PTK itu harus disesuaikan dalam mengidentifikasi permasalahannya itu harus disesuaikan dengan empat langkah atau empat langkah identifikasi, di mana langkah identifikasi yang pertama permasalahannya itu harus real, ya, harus real terjadi. Terus juga yang kedua permasalahannya itu adalah harus prob problematik. Terus juga yang ketiga permasalahannya itu harus bermanfaat, harus ada manfaatnya. Dan yang terakhir adalah patokannya adalah fleksibel. Nah, kalau di sini ini tentunya real problematik, manfaatnya ini yang berkaitan permasalahannya dengan siswa. Sementara yang point option yang B atau pilihan yang B ini adalah berkaitan dengan permasalahannya di guru itu sendiri. Berarti ini belum tepat menurut saya, ya, teman-teman guru semuanya. Yang C, materi pelajaran yang terlalu bertele-tele pembahasannya. Ini berarti yang menyampaikan materinya. Yang menyampaikan materinya itu siapa? Berarti gurunya. Ini masih belum tepat menurut saya. Juga yang D, hasil pembelajaran siswa yang kurang mendukung nilai kelulusan. Oke, ini simpan dulu. Yang E, permasalahan dalam kenakalan pelajar yang dialami siswa satu sekolah. Ini kurang tepat karena lingkupnya ini bisa saja lingkupnya luas, ya, atau tidak satu kelas, melainkan di sini kan satu sekolah gitu, ya. Ini luas,
tidak satu kelas mencakupnya. Dan dalam menyelesaikan kenakalan pelajar, atau khususnya remaja, kenakalan pelajar di sini tidak cukup diselesaikan oleh satu guru, gitu ya, melainkan harus banyak kerjasamanya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu hasil pembelajaran siswa yang kurang mendukung nilai kelulusan. Di sini yang terjadinya itu adalah di kelas ya, kegiatan belajar pembelajaran. Oke, kita lanjutkan pada latihan-latihan soal berikutnya. Nah, masih materi atau topiknya itu adalah penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran PPKN. Oke, submateri atau topiknya tahapan-tahapan melaksanakan PTK dalam pembelajaran PKN. Adapun indikatornya yaitu menguasai prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan refleksi berkenaan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan. Contoh soalnya atau latihan soalnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Satu, mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa masalah ini sampai terjadi di kelasnya. Dua, merencanakan berbagai alternatif tindakan yang mungkin dapat dilakukan. Tiga, merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Refleksi pada dasarnya adalah titik-titik. A, 1, 2, dan 3. B, 1 dan 2. C, 1 dan 3. D, 2 dan 3. E, 3, 2, dan 1. Nah, sebetulnya di sini dalam pernyataan nomor 1 sampai dengan nomor 3 ini semuanya sudah mencakup ruang lingkup dari refleksi itu sendiri ya. Dari refleksi itu sendiri, di mana refleksi itu adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah kita lakukan atau lebih memudahkan kita untuk mengingatnya, bisa disebut juga dengan evaluasi diri. Evaluasi diri, apa yang sudah baik dilakukan, apa yang kurang dan belum kita laksanakan, ya, sehingga kita akan mengulas ke siklus berikutnya. Nah, kita lihat optionnya yang refleksi pada dasarnya semuanya di sini 1, 2, 3 merupakan refleksi. Nah, yang urutannya itu ya, urutannya apakah yang 1, 2, dan 3 terlebih dahulu atau sebaliknya 3, 2, dan 1 atau bahkan 1 dan 2. Nah, kalau ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Berarti jawabannya ada di A dan pilihannya ada di A dan ada di E. Nah, kalau di A, langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam merefleksi itu adalah mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa sih masalah terjadi di kelasnya. Oke, apakah seperti itu? Atau yang selanjutnya merencanakan, oke, ini ada di poin 2. Berarti kita harus menentukan yang terlebih dahulu, apakah mempertanyakan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri atau kita merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang harus kita lakukan terlebih dahulu langkahnya itu adalah dengan cara merenungkan dampak dari tindakan yang sudah dilakukan selama ini. Setelah kita merenungkan, baru kita merencanakan. Nah, di sini dalam merenungkan yang baiknya itu apa saja yang sudah kita lakukan, terus juga yang kurangnya apa saja. Setelah itu kita merencanakan dalam mengatasi yang kurangnya itu ke depannya itu seperti apa. Lalu yang ketiga, mempertanyakan, mempertanyakan, mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa sih masalah ini sampai terjadi di kelasnya. Berarti jawaban yang tepat adalah 3, 2, dan 1. Ya, jawabannya adalah 3, 2, dan 1. Oke, teman-teman guru semuanya, itu pembahasan latihan soal. Dan sekali lagi perlu diketahui bersama bahwasannya saya mengambil latihan-latihan soal dan juga materinya itu adalah dari modul profesional yang ke-6, di mana modul profesional yang ke-6 itu ada KB4, di mana KB4 itu materinya itu adalah terkait dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. Oke, untuk pembahasannya di pembahasan belajar bareng dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan bareng video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.